Kapan materi ulumul hadis. Pertama, pengertian hadis, sunnah, khabar dan athar. Hadis secara bahasa berasal dari kata hadasa yang berarti ucapan, sedangkan secara istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau tetapan. Contohnya, kalau Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Lanjut ke sunnah. Secara bahasa, sunnah berarti kebiasaan atau metode hidup, sedangkan secara istilah sunnah berarti sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan dan ketetapan sebagai contoh atau pedoman dalam kehidupan. Contohnya, karena Nabi SAW idza dakhala masjidah bada'a bi rak'ataini. Selanjutnya, khabar. Secara bahasa, khabar berarti berita atau informasi, sedangkan secara istilah segala riwayat atau informasi baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, dari sahabat atau dari selain mereka. Contohnya, qila inna Umar radhiyallahu anhu kana yajlidu man yafti bi ghairin ilmi. Kalau ada asar, secara bahasa asar berarti bekas atau jejak atau sisa peninggalan. Nah, sedangkan secara istilah riwayat dari sahabat atau tabi'in baik berupa perkataan atau perbuatan mereka, namun sebagian ulama menggunakan istilah asar sebagai sinonim dari hadis. Lanjut ke dalil kehujahan. Nah, di sini ada Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, apa yang diberikan Rasulullah kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Ini merupakan potongan ayat Quran surah Al-Hasyr ayat 7 yang mana dalil ini menunjukkan dengan tegas bahwa umat wajib mengikuti hadis Nabi Muhammad SAW. Dua, ada takrir. Secara bahasa menetapkan atau membenarkan, sedangkan secara istilah takrir adalah bentuk persetujuan Nabi Muhammad SAW terhadap perkataan, perbuatan atau sikap seseorang yang beliau ketahui namun tidak beliau tolak atau larang. Lanjut ke takyid. Secara bahasa takyid artinya mengikat atau membatasi, sedangkan secara istilah takyid adalah hadis yang memberikan syarat atau ketentuan tambahan ayat pada sifat umumnya atau mutlak. Secara contohnya adalah an Aisyata ummil mu'minina radhiyallahu anha qalat qala nabi sallallahu alaihi wasallam tuqta'ul yadu fi rubi'i dinarin fasa'idan. Nah, lanjut ke tafsil. Secara bahasa tafsil senang menjelaskan atau merinci. Nah, secara istilah tafsil adalah hadis yang menjelaskan secara rinci hukum-hukum atau ayat yang disebutkan secara global atau ijmal dalam Al-Quran. Contohnya, kalau Rasulullah SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Lanjut ke taksis. Dalam bahasa itu artinya mengkhususkan. Nah, secara istilah taksis adalah ketika hadis mengkhususkan makna ayat Al-Quran yang datang dalam bentuk umum. Contohnya, khudu anni qad ja'alallahu lahunna sabilal al-bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafsu sanatin wa thayyibu bis thayyibi jaldu mi'atin war rajmu. Nah, lanjut ke tasyrih. Secara bahasa artinya penetapan hukum, sedangkan secara istilah tasyrih adalah berarti fungsi hadis sebagai sumber hukum, baik yang tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun yang memperkuat atau menambahkan hukum baru. Contohnya, kullu dinabin misibai fa'akluhu haramun. Lanjut ke materi ketiga, sejarah perkembangan hadis. Ini dimulai sejak Nabi Muhammad SAW ketika beliau menyampaikan ajaran Islam melalui perkataan, perbuatan dan persetujuan. Pada masa ini hadis disampaikan secara lisan dan sebagian sahabat menuliskan secara terbatas. Lanjut ke materi keempat, ini hadis dan kualitas sanad. Ini ada 3 materi. Yang pertama, hadis mutawatir. Nah, secara bahasa artinya berturut-turut. Secara istilah, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap tingkatan sanadnya. Contohnya, huwat tahuru ma'uhu al-jillu ma'itatahu. Lanjutnya ada hadis masyhur. Secara bahasa masyhur artinya terkenal. Nah, secara istilah hadis masyhur adalah hadis yang pada awalnya periwayatnya diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih namun belum sampai derajat mutawatir. Contoh hadisnya, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nah, dan juga hadis ahad. Hadis ahad ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada hadis khairib, dan kedua itu ada hadis aziz. Khairib itu dalam bahasa artinya sendiri atau asing. Nah, secara istilah hadis khairib adalah hadis yang dalam satu tingkatan sanadnya hanya diriwayatkan oleh satu
perawi saja. Contohnya tu innamal a'malu binniyat. Nah, lanjut ke hadis aziz. Hadis aziz berarti dalam bahasa artinya mulia atau kuat. Secara istilah, hadis aziz adalah hadis yang pada setiap tingkat sanadnya dirawikan minimal 2 orang. Lanjut ke materi kelima, yakni hadis secara kualitas sanad. Nah, ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tu hadis sahih. Secara bahasa, sahih artinya sehat atau benar. Secara istilah, hadis sahih adalah hadis yang memenuhi 5 syarat, yakni sanadnya bersambung, perawinya adil, dobir, dan tidak ada ilat dan tidak ada syadz. Nah, lanjut ke hadis hasan. Secara bahasa, hasan artinya baik. Nah, secara istilah sama seperti dengan hadis sahih, namun dobitnya di bawah hadis sahih. Lanjut ke hadis dhaif. Secara bahasa dhaif artinya lemah. Nah, secara istilah hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan hasan. Nah, lanjut ke materi 6, ini syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung, yang kedua perawinya adil, yang ketiga rawinya dhabit, yang keempat tidak ada ilat, yang kelima tidak ada syadz. Lanjut ke materi ke-7, tahammul wal ada'. Tahammul berasal dari akar kata hamalah yang berarti proses penerimaan hadis oleh memikul atau menerima. Nah, secara istilah tahammul hadis adalah proses penerimaan hadis oleh seorang murid dari gurunya. Lanjut ke ada', berarti menyampaikan atau mengantarkan. Secara istilah, ada arti proses penyampaian hadis oleh seorang perawi kepada orang lain. Lanjut ke materi ke-8, yakni hadis maudhu'. Hadis maudhu' diambil dari kata wadu'a yadhu'u atau meletakkan. Nah, secara istilah hadis maudhu' adalah hadis yang dinisbatkan, hadis palsu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, baik ketika sengaja maupun sedang berbohong, atau karena berbohong. Contohnya itu man arafa nafsuhu faqad arafa rabbahu. Nah, lanjut ke materi ke-9, rijalul hadis. Secara bahasa rijal artinya diambil dari kata jamak rajul. Nah, yang artinya laki-laki atau orang-orang. Nah, al-hadis kita ketahui bersama antara perkataan perbuatan yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Secara bahasa, rijalul hadis adalah ilmu yang membahas tentang para perawi hadis. Contohnya tu idza matal banu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Nah, lanjut ke materi 10, yakni ilmu asbabul wurud. Secara bahasa asbab artinya sebab-sebab atau alasan-alasan. Al-wurud artinya datang atau sampainya. Nah, secara istilah, asbabul wurud adalah ilmu yang membahas sebab, latar belakang atau peristiwa tertentu yang menjadi alasan Nabi SAW mengucapkan suatu hadis. Contohnya tu salatul qa'idi ala nafsi min salatil qa'imi. Lanjut ke materi kita yang terakhir, iaitu takhrij hadis, ilmu takhrij hadis. Secara bahasa, takhrij berasal dari kata kharaja yang berarti mengeluarkan. Secara istilah, takhrij hadis adalah proses ilmiah untuk menelusuri sumber asal suatu hadis. Contohnya, mentakhrijkan dengan lafaznya, yakni dengan cara menelusuri hadis yang membuat kata, seperti buku di kitab Al-Mu'jam Al-Mufaharas lil Alfaz